Selamat pagi, shalom semuanya. Sangat bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan dalam PW di Sion. Sungguh hadirat Tuhan kita rasakan, amin. Sungguh ada manifestasi dari Tuhan yang menjamah setiap kehidupan kita ketika hati kita terbuka akan Dia. Pagi hari ini saya kemarin malam Pak Yu sudah menyampaikan Ego Emi 7 perkataan Great I Am itu. Aku adalah yang Yesus katakan di kitab Injil Yohanes. Saya mau pagi hari ini ketika seperti biasanya ketika mau ke Sion selalu Pak Yu ngomong siap-siap loh, kamu suruh nganu isi PW pagi. Nah, saya mulai berdoa kan. Tadinya saya mau sampaikan yang pintu itu. Tapi tiba-tiba kemarin mau berangkat gitu, saya bangun pagi itu di dalam tidur saya tuh Tuhan seperti berbicara, sampaikan yang pokok anggur. Aduh, saya sudah coba baca yang pintu, ini pokok anggur. Saya belajar merenungkan. Sungguh ketika dalam 2 bulan kami dibukakan tentang 7 Great I Am itu, saya secara pribadi itu mengalami, oh gitu ya, Tuhan itu ajaib ya. Tuhan segala sesuatunya yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada kita itu dikupas satu-satu rasanya, luar biasa Tuhan. Dan saya memang seneng gitu ketika dibukakan tentang pintu itu sangat memberkati saya secara pribadi. Dan saya selalu ingat ketika saya menghadapi apapun gitu, saya selalu ingat, ya Tuhan itu penjaga dalam kehidupanku. Ketika aku masuk Tuhan jaga, ketika aku keluar pun Tuhan membawa aku ke padang rumput yang hijau dan banyak hal ya. Saudara, tapi Tuhan berbicara tentang akulah pokok anggur. Mari kita pagi hari ini baca sama-sama Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dan ketika saya merenungkan ayat ini sungguh saya diberkati, ajaib ya Tuhan kita itu. Ajaib ketika kita ada di dalam pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8, satu perikop ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di ayat pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi ranting yang dicangkokkan, yang ditempelkan kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus sendiri. Amin. Dan ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia menjadi lebih banyak berbuah. Saya sempat kemarin cari gambarnya. Kalau di Israel itu bukan seperti di Indonesia ini. Di rumah saya ada pohon anggur ya. Kapan hari saya posting pohon anggur sampai mami tanya sama saya,
apik yo, gede-gede. Manis enggak? Saudara, saya senang karena suami saya tuh suka bercocok tanam gitu. Jadi pohon anggur di rumah saya berbuah, tapi saya bilang kecut nih. Buahnya kecut karena itu yang lokal. Tapi menyenangkan sekali lihat itu ya berbuah gitu. Kalau di Indo kan kebanyakan semua pohon anggur kan ada anjak-anjaknya gitu ya, tinggi-tinggi. Tapi kalau di Israel mungkin gambar yang pertama yang kemarin saya sempat ini. Nah, enggak seperti ada anjak-anjaknya tapi pendek semuanya. Pendek gitu ya. Jadi enggak ini. Dikatakan di sini, kalau setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dalam The Passion dikatakan terjemahannya, dia merawat cabang-cabang yang menempel padaku dengan mengangkat dan menopang cabang-cabang yang tidak berbuah. Ketika karena pendek, ada cabang-cabang yang tidak berbuah. Dikatakan dipotongnya. Tapi dikatakan di arti aslinya itu airo, itu diangkat. Cabang-cabang yang tidak berbuah itu ada di dekat tanahnya, diangkat sama Tuhan, diangkat dan ditempelkan. Dikatakan yang cabang-cabang yang menempel padaku diangkat dan Tuhan menopang cabang-cabang yang tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara, kita adalah cabang-cabang. Seringkali kita merasa aku kok gak berbuah, aku kok masih seperti ini, hidupku masih seperti ini. Tapi ingat, ketika kita tetap menempel pada pokok anggur yang benar, ketika kita tetap menempel pada Yesus, Dia tidak membiarkan kita tidak berbuah. Dia akan angkat kita, tempelkan kita kepada Dia, pada pokok yang benar. Pada cabang yang di atas. Supaya apa? Supaya kita dapat sinar matahari. Supaya kita tahu kita mendapatkan asupan dari Tuhan. Terus menerus matahari menggambarkan Kristus. Supaya kita mendapatkan keintiman dengan Yesus. Ketika kita mendapatkan asupan sinar matahari, pasti kita akan berbuah. Amin, amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus tidak berbuah ketika kita menempel pada pokok anggur. Hari-hari mungkin saya teringat tadi ketika kita menyembah di sini, saya teringat berapa puluh tahun yang lalu. Pasti Mami ingat sekali. Ketika itu kami dalam masalah yang berat di gereja, kami struggle banyak hal. Kami datang ke sini dan diajak doa di sini. Diajak doa di sini, saya ingat diajak doa di sini nyembah Tuhan. Supaya cabang ini yang tidak berbuah, supaya cabang yang mengalami banyak masalah diangkat. Mendapatkan asupan matahari. Mendapatkan dekat dengan Tuhan lagi. Dekat dengan Tuhan lagi. Sehingga hidup kita menjadi berbuah. Peristiwa itu tidak akan pernah saya lupakan. Kami datang berempat, saya, Pak Yus, Bu Lili, Pak Kos, doa di sini. Diajak Mami doa di sini. Di atas ini, saya ingat. Ya Mi ya. Saudara, kita perlu terus, asal kita terus menempel kepada Tuhan. Menempel pada Tuhan. Kita pasti satu saat akan menghasilkan buah. Karena Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak akan membuang kita kalau kita menempel kepada Dia. Amin. Hal yang kedua dikatakan, masih saya bacakan di The Passion dikatakan, dan menopang cabang-cabang yang tidak berbuah dan memangkas setiap cabang yang berbuah untuk menghasilkan panen yang lebih besar. Kalau dikatakan dalam terjemahan baru, katakan kan dibersihkan. Saya dulunya juga bingung, dibersihkan. Saya enggak pernah melihat suami saya membersihkan buah-buah anggur gitu, enggak pernah. Kecuali sudah dipetik, terus mau dimakan baru dibersihkan. Tapi dikatakan kan dibersihkan ya. Tapi di dalam bahasa aslinya itu dipangkas.
dipangkas atau dipruning. Nah mungkin ya gambar yang kedua. Nah ketika semuanya sudah berbuah, pohon anggur itu sudah berbuah, itu dihabisi seperti ini. Dihabisi seperti gambar yang ada. Dipruning, habis. Yang kelihatan apa? Pokoknya yang kelihatan batang aslinya. Seringkali kehidupan kita berbuah banyak. Pagi hari ini Tuhan mau ingatkan, ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin luar biasa, yang baik, yang daripada Tuhan, ingat, itu bukan dari kita, tapi dari pokok anggur. Buah itu bukan dari kita sendiri, tapi dari pokok anggur, dari Yesus. Oleh sebab itu, kadang-kadang firman ini mengingatkan, kalau lagi seneng gitu ya, wah aku ngalami ini, mukjizat itu, mukjizat apa ya, aku ngalami banyak hal gitu. Kadang-kadang kan kita seneng banget, saking kesenangan mengambil kemuliaan Tuhan. Tapi satu ketika kita dihabisi, kadang-kadang ketika kita dihabisi, kita supaya apa? Supaya kita ingat bahwa semua itu karena Yesus. Supaya Yesus yang nampak. Dalam beberapa setahun ini, ada banyak dari kehidupan kami di gereja yang rasanya dipruning gitu. Oh banyak yang ngeluh, aduh kenapa ya berat sekali, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Ada banyak SMS, ada banyak WA yang masuk yang rasanya berat. Kenapa enggak seperti dulu ya gini. Saya ketika firman Tuhan ini dibagikan, langsung Tuhan nak percaya, aku lagi meruning, lagi memangkas, lagi dipangkas. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Buah yang lebih lebat. Nomor 3. Gambar yang ketiga, buah yang lebih besar, buah yang lebih lebat lagi. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami sepertinya dipruning, suami saya kalau pohon anggurnya ini sudah berbuah gitu, saya tahu dia langsung akan motongi, setelah selesai berbuah dia akan motong sampai habis sampai tidak ada daun satupun. Setelah itu akan berbuah lagi dan berbuah banyak. Saya sudah bilang sama beliau, kok belum mbok potong ini, tunggu panas. Jadi biar setelah panas terus dipotong sama dia, habis itu akan berbuah banyak. Saudara, hari-hari ini kalau mungkin kita ngalami, kenapa ya kok enggak seperti tahun-tahun yang dulu ya? Pas pandemi rasanya aku enggak ngalami loh, yang rasanya kekurangan duit kok sekarang kok malah omset sepi atau apa ya. Itu banyak dialami di Jogja, saudara. Saudara ingat, lagi di pruning, tenang aja. Tenang, tetap menempel sama pokok anggur. Supaya apa? Supaya kita semakin berbuah lebat. Kadang-kadang kalau kita lagi seneng, kita lupa bahwa semua itu karena Yesus. Kenapa dipruning? Supaya kita selalu ingat, itu karena Yesus. Dan hasilnya akan berbuah semakin lebat. Hasilnya akan semakin berbuah banyak. Amin. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kuncinya kita mesti tinggal senantiasa di dalam pokok anggur, nempel terus pada Yesus. Amin. Ayat yang
kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kuncinya, kalau kita baca dari ayat 3 sampai ayat yang kelima tadi, tinggal. Banyak dikatakan tinggal. Kalau kita mau berbuah banyak, kalau hidup kita, karakter, buah itu apa? Karakter kehidupan kita, buah itu adalah buah-buah roh. Kalau buah-buah jiwa-jiwa, buah-buah pelayanan kita, itu mau berbuah banyak. Syaratnya cuma katakan tinggal. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Hari-hari ini milikilah keintiman. Karena kita nggak bisa berbuah dengan diri kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Kita nggak pernah lihat tuh pohon tuh pengen berbuah, berusaha sendiri, enggak. Tapi ketika dia ada di dalam pokok anggur, pokoknya batangnya yang kuat, dia akan otomatis akan keluar buahnya. Demikian juga hidup kita tidak bisa berusaha dengan diri kita sendiri. Saya rada kaget, anak saya yang kecil itu dia bilang gini, satu ketika kita lagi nggak ngapa-ngapa gitu, dia nyeplos gini. Aku ini udah rasanya udah 6-7 tahun ini rasanya bahagia banget. Lah, kenapa emang kamu dulu gak bahagia? Iya, rasanya mami itu udah 6-7 tahun ini gak pernah marah-marah gitu. Saudara, jadi dia ngomong, aku bahagia banget gitu. Kalau dulu mami sedikit-sedikit ngamuk, perkara ngomong apa salah sedikit mami marah gitu ya. Saudara, saya menyadari itu gitu. Tapi ketika saya berusaha zaman dulu, aduh tak ingat-ingat, aku hari ini nggak mau ngamuk, aku hari ini nggak mau. Tapi keluarnya emosi gitu. Tapi ketika saya belajar semeleh sama Tuhan, saya mendekatkan diri sama Tuhan, saya ngomong Tuhan tolong aku setiap pagi Tuhan, saya bangun pagi belum bangun gitu, saya masih di ranjang, masih layah-layah gitu. Terima kasih Tuhan, aku tahu hari ini aku minta Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hidupku, aku mau hidup dengan Engkau. Nggak tahu tuh kenapa saya bisa nggak ngamuk gitu, bisa nggak marah-marah gitu ya. Kalau saya dulu gitu, kejadian beberapa waktu yang lalu, itu ada orang ngata-ngatain saya gitu. Kalau saya yang dulu, itu orangnya bisa saya datengin, bisa saya marah-marahin gitu ya. Tapi saya ketika itu saya bisa tenang gitu. Sampai anak saya bilang, "Mama kok nggak ngamuk sih? Harusnya kan tersinggung, Mah." Harusnya, iya sih aku kok juga heran. Saya tahu. Saya nggak ngerti. Itu bukan kekuatan saya. Kalau saya pikir, saya sampai satu teman saya tanya, "Kok ibu nggak balas gitu?" Oh, saya jawab, itu kalau saya yang dulu, orangnya bisa saya datengin, saya jotos loh itu. Kalau saya yang dulu gitu, karena ya enggak tahu, Tuhan anugerahkan gitu, anugerahkan. Saya bisa menyadari ketika saya dengar firman ini, ya itu bukan kekuatanku, itu kekuatan yang mengalir dari Tuhan, itu buah yang mengalir dari Tuhan dalam kehidupan kita. Simpel kok sebetulnya, nempel, miliki hubungan dengan Tuhan, miliki keintiman dengan Tuhan. Bukan berarti saya sudah intim banget, enggak, saya belajar. Setiap hari saya belajar. Kadang-kadang ketika saya emosi sama suami juga, kadang-kadang kan sebetulnya dengan orang luar kita bisa baik-baik. Tapi yang paling angel itu sebetulnya dengan siapa? Ibu-ibu dengan suami. Yang ngomong bukan cuma saya, dengan suami Pak, maaf. Dengan suami, kadang-kadang itu bisa membuat emosi tinggi gitu. Tapi saya belajar, saya buat senyum, saudara. Saya buat senyum. Kalau
makanya kadang-kadang beliau tuh ngomong, kita itu bisa guyonan tanpa marah, guyonan tingkat tinggi, apalagi kalau berdua di mobil. Kadang-kadang kita bisa nyek-nyekan, saudara. Orang Jawa itu ngomong nyek-nyekan, saling menghina satu dengan yang lain tanpa marah gitu. Ya karena itu sebuah keintiman suami istri, bisa nyek-nyekan gitu ya. Enggak ada yang marah gitu. Saudara, kita mesti memiliki keintiman dengan Tuhan supaya buah-buah roh ada dalam hidup kita, karakter Kristus ada dalam hidup kita, dan buah-buah pelayanan ada dalam kehidupan kita. Mengasihi jiwa-jiwa lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ini ayat yang sangat menakutkan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Oleh sebab itu kita mesti tinggal di dalam Kristus. Amin. Tinggal nempel pada pokok anggur yang benar supaya kita tidak dicampakkan ke dalam api. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini ayat yang menyenangkan dan semua orang, wow, puji Tuhan gitu ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Kadangkala ayat ini kita pakai, saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi saudara, kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, kehendak yang kita inginkan bukan kehendak diri kita sendiri, karena kehendak Kristus. Amin, amin. Yang kita kehendaki bukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Yesus. Ada satu kutipan yang anak saya katakan, tinggal di dalam Kristus tidak mengubah kehendaknya, tapi mengubah kehendak kita. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita tidak mengubah kehendaknya, tapi kehendak kita yang diubah. Oleh sebab itu, ayat ini katakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja. Yang kita minta bukan kehendak kita, yang kita minta kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena bukan kehendak kita lagi yang ada dalam diri kita, tapi kehendak Kristus. Dalam ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin, amin. Ketika kita tinggal di dalam Dia, kita akan menunjukkan karakter Kristus di dalam hidup kita, buah-buah roh di dalam kita. Dan apa saja yang kita minta, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu yang kita minta, dan itu akan diberikan Tuhan, dan itu akan menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saudara, setiap orang sangat merindukan kalau bisa melihat sesuatu. Ini gambar di depan aja. Saya lihat gambar di depan itu ya, aduh, kalau aku punya tanaman seperti itu, wah kayaknya ada kebanggaan ya. Ada kebanggaan karena aku tuh yang memelihara itu gitu loh ya. Jadi saya sih belum pernah punya tanaman sampai kayak seperti itu. Nggak tahu Pak Yus, mungkin sudah nih. Suatu saat kalau manis ya Pak dikirim ya. Kalau nggak manis nggak mau lah ya. Jadi kalau kita melihat semua yang kita lihat di depan ini, aduh, ada kebanggaan dalam kehidupan kita ya. Aku kok punya anggur kok bisa begini ya. Disebabkan karena dipelihara. Saudara,
Tuhan itu mengatakan aku ini pokok anggur dan Bapakku itu pengusahanya. Jadi yang mengusahakan itu Bapak sendiri. Jadi kalau misalnya kita berbuah banyak, ada kebanggaan. Saya berdoa buat Bapak bangga dengan saudara dan saya. Caranya bagaimana? Berbuah. Tapi aja kecut seperti yang Ibu Indah tadi katakan ya, buahnya harus manis. Kalau kayak begitu ini banyak nih ya, terus buahnya asam, menurut saya nggak ada orang yang suka. Cuma wow bagus ya, waktu dirasa lah kok gini. Nah, betapa bangganya Bapak terhadap saudara dan saya kalau kalian ini berbuah banyak dan manis, dirasakan orangnya merasa, aduh manisnya, seperti anggur yang ada di taman tuh, ya. Setiap kali kalau sudah 3-4 hari itu anggur yang ada di Mahligai itu pasti diganti. Ya. Nah kalau diganti ya itu masih ada madu-madunya pada nempel tuh ya, dan setiap kali kita menikmatinya, yang kebanyakan menikmati itu pasti penjaga taman ya, yang lain itu pas kalau itu diganti dibagi-bagi ya yang datang ke taman gitu. Nah pas itu anugerah. Saya tuh kalau makan anggur itu saya bilang, aduh Tuhan, anggur kok manisnya kayak gini. Disebabkan karena apa? Kita memberikan yang terbaik sama Tuhan. Dan kalau kita nikmati itu benar-benar kita merasakan, aduh enak banget gitu loh. Jadi saya berdoa saudara, jadilah anggur yang manis supaya dapat dinikmati oleh setiap orang. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Buat kami boleh membuat Engkau bangga Tuhan. Boleh kami dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami boleh membuat Engkau menjadi bangga atas kami. Karena Engkau sudah memeliharakan kami. Engkaulah pengusaha. Engkaulah yang melakukan segala sesuatu. Seperti kemarin kau katakan Tuhan, Engkau memberi jawaban tentang aku adalah aku. Memberi jawaban yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap berdoa pada saat ini untuk tanggal 27, 28 hari Sabtu dan Minggu. Siapkan hati kami dimanapun kami berada. Beri kesempatan kami untuk bisa datang Tuhan. Sekalipun kami dari luar kota. Engkau beri kami kesempatan untuk bisa datang di tempat ini. Untuk ikut ambil bagian bersama-sama dalam pemulihan Pondok Daud. Kami sangat merindukan kami boleh menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Untuk dapat menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini Engkau tahu akan semua persoalan kami. Tidak ada satupun yang kami dapat sembunyikan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan semua persoalan dalam hidup kami. Engkau ambil alih semua persoalan kami Tuhan. Baik persoalan keluarga, persoalan ekonomi Tuhan, di mana saat-saat ini kami membutuhkan banyak kebutuhan. Masalah pekerjaan Tuhan, di mana kami merasakan belum mendapatkan pekerjaan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Buka jalan buat kami. Dalam pergumulan sakit penyakit.
Kami mohon Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, Engkau sanggup memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan. Semua persoalan kami mau bawa di bawah kaki-Mu. Engkau ambil alih Tuhan. Kami menantikan akan jalan keluar yang sedang Engkau kerjakan buat kami. Bapa yang di surga, dalam keadaan apapun seperti pujian tadi Tuhan, buat kami tetap setia dan tetap cinta kepadamu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa Tuhan buat calon-calon presiden yang tidak terpilih. Kami minta damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Beri roh penguasaan diri. Berikan kepada mereka untuk menerima apa adanya dengan cara Tuhan demi rakyat Indonesia. Tidak mengadakan suatu demo, tidak mengadakan suatu pengerusakan hanya untuk memuaskan hati tapi menghancurkan bangsa ini. Bapa, kami minta damai sejahtera-Mu turun, roh penguasaan diri, sehingga semua dapat berjalan seperti yang Engkau mau. Kami tetap berdoa untuk presiden dan wakil presiden yang terpilih. Engkau tetap jaga hati mereka untuk tidak menjadi sombong, tetapi benar-benar Tuhan mengerti apa arti pengabdian. Bapa, kami sungguh menyerahkan negara ini ke dalam tangan-Mu. Sampai semua rencana-Mu jadi Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami yang saat ini Tuhan. Engkau tetap berikan pewahyuan-Mu. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa ini mencapai sesuatu yang dinamakan Indonesia maju Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau mulai melakukan Tuhan penginjilan di mana-mana. Kami minta lawatan-Mu terjadi baik di seluruh Indonesia maupun sampai di seluruh bumi. Seluruh benua-benua Tuhan, Engkau sanggup untuk melawatnya. Bapa, kami juga berdoa Engkau yang akan terus memberikan perlindungan buat kami. Karena kami tahu bencana-bencana alam terus akan terjadi. Tapi satu perkara kami minta, biarlah perlindungan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan mengatur keadaan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bapak, kami sangat percaya bahwa peperangan demi peperangan yang saat ini terjadi, memang kami tahu itulah penggenapan daripada semua firman-Mu. Tapi Tuhan, kalau belum waktunya kedatangan-Mu, Engkau yang akan mengaturnya. Tetapi satu perkara kami minta kepadamu, Engkau percepat akan kedatangan-Mu, supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami minta dalam nama-Mu, buat kami tetap berjaga Tuhan. Pada saat Engkau datang, kami tetap siap dan didapati tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami akan menerima akan pengurapan-Mu yang daripada-Mu Tuhan. Yaitu kami minta daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami, memasuki akan hidup kami Tuhan, daya tahan tubuh yang baru. Sehingga kami kuat, sehat. Semua virus apapun tidak akan mengena dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami hidup oleh karena pengcoveran-Mu. Setiap hari kami minta pengcoveran-Mu Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Cover kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pengcoveran yang dari Tuhan turun atas hidup kami. Engkau yang akan menguasai mata kami Tuhan. Engkau kuasai telinga kami ya Tuhan. Bibir mulut kami dalam kami berkata-kata. Hati kami Tuhan. Engkau yang terus mengcovernya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan dan Engkau hancurkan. Bapak, berkati tangan kami karena hari ini kami mau melakukan segala suatu pekerjaan kami. Kau berkati kaki kami Tuhan. Dan kaki kami berjalan menurut rencana-Mu yang mulia. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga Bapak Yus yang akan kembali ke Jogja. Perjalanan mereka merupakan suatu perjalanan yang manis Tuhan. Sampai di Jogja dengan tidak kurang suatu pun apa. Engkau berkati akan seluruh pelayanannya dan semua keluarganya. Terima kasih Bapak, hari ini kami bersama dengan Engkau. Kami menerima semua berkat anugerah yang Kau sudah sediakan kepada kami. Bukan sekedar menerima Tuhan, kami akan menikmati apa yang Engkau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.